Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, anak-anak yang saya cintai dan ibu banggakan, hari ini kita akan belajar fikih. Sebelumnya ada yang tahu gak nama ibu siapa? Ibu Alin. Betul, kok tahu? Ada ya di sini ya? Ya betul. Perkenalkan ya, nama ibu Khalil Lasfiani. Terus hari ini ibu ngajar di kelas 1 SMP ya? Iya. Ya betul ya. Sekarang itu kita akan belajar fikih tentang jual beli. Iya, sebelum itu kita absen dulu ya. Baik. Kita absen dulu. Raya ada? Ada. Oke. Raya hadir ya? Ya. Hadir. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar fikih dengan materi jual beli. Ada yang tahu jual beli itu apa? Tahu. Apa coba jual beli itu? Menjual dan membeli. Iya. Biasanya kalau jual beli itu suka ada di mana? Suka ada di sekolah? Pasar. Oh, suka ada di pasar. Betul, pinter ya. Oke, selanjutnya. Hari ini kita itu akan belajar tentang apa sih jual beli itu, atau pengertian jual beli dalam Islam. Terus ada menyebutkan rukun-rukun jual beli dan menjelaskan fungsinya. Terus yang ketiga ada mengidentifikasi contoh jual beli yang dibolehkan dan yang dilarang dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada membedakan macam-macam jual beli yang tidak sesuai syariat Islam, seperti penipuan, paksaan, dan ketidakjelasan. Selanjutnya ada hukum-hukum jual beli seperti ada mubah, wajib, dan haram. Yang keenam ada menunjukkan sikap jujur dan adil dalam kegiatan jual beli di lingkungan sekolah atau di Rumah. Oke, betul, di rumah ya. Yang pertama yaitu ada pengertian jual beli. Perhatiin ya, soalnya nanti ada pertanyaan. Oke. Kalau gak bisa jawab gimana, Bu? Pasti bisa lah. Percaya anak-anak ibu pintar. Oke. Yang pertama ada pengertian jual beli. Jual beli dalam Islam yaitu proses tukar menukar barang atau jasa dengan uang atau barang lain yang dilakukan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Coba boleh Raya, boleh dibaca pengertian jual beli itu apa? Pengertian jual beli dalam Islam ada proses tukar menukar barang atau jasa dengan uang atau barang lain yang dilakukan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, jadi dalam jual beli ini harus sama-sama ikhlas, tidak boleh ada paksaan. Jadi harus sama-sama setuju. Ya betul, gak boleh ada paksaan ya. Karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ya betul. Selanjutnya yaitu ada rukun jual beli. Rukun jual beli ini ada 4. Yang pertama ada penjual dan pembeli atau disebut al-aqidain. Nah, kalau ada penjual berarti ada ya pembeli. Kalau misalkan ada penjual gak ada pembeli berarti barangnya itu laku gak? Enggak. Terus kalau misalkan pembeli gak ada penjual, itu mau beli apa? Gak bisa beli apa-apa ya? Ya. Nah, berarti harus ada penjual dan pembeli. Nah, penjual dan pembeli ini orang yang melakukan transaksi. Orang yang melakukan transaksi ini harus berakal dan saling ridho. Iya, gak boleh kan ada paksaan. Yang kedua, ada barang yang dijual atau disebut al-ma'bi. Nah, barangnya itu harus jelas, ada manfaatnya dan halal. Terus yang ketiga ada harga atau thaman. Harus ada harga yang disepakati.
dengan jelas. Misalnya kalau harganya 10.000, ya udah 10.000, jangan ditambahin, jangan dikurangin. Kadang kalau di pasar itu suka ada yang tawar-menawar, tahu nggak? Tahu. Ya, menawar misalnya tuh sampai dari 10.000, 5.000 aja mau gitu. Betul? Betul. Iya, nggak boleh ya, harus sama-sama disepakati. Iya, harus ada harga yang disepakati dari penjual dan pembeli. Nah, nggak boleh nih nawar maksa, misalnya teh, Mang, 5.000 aja sambil berangkat. Nanti kata si emangnya teh, ya udah Neng, nggak apa-apa. Nah itu ya Rido, tapi kan di hatinya, ih nawarnya terlalu murah banget. Nanti kayak gitu, berarti nggak Rido kan? Betul? Betul. Iya, berarti harus ada harga yang disepakati. Terus yang terakhir ada ijab dan qabul. Kalau dulu itu, kalau berjualan itu harus harus ada ijab dan qabul, yaitu harus ada ucapan saya setuju membeli barang ini. Misalkan membeli mainan, misalnya mainan apa ya? Mainan robot misalnya. Mang, saya setuju membeli barang ini, kata si pembelinya teh. Kata penjual juga, saya juga setuju menjual barang ini. Nah, itu disebut ijab dan qabul atau asigot. Jadi, rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama coba sebutin. Ininya, Indonesianya aja. Penjual dan pembeli. Betul. Yang kedua, barang yang dijual. Yang ketiga, harga. Yang keempat, ijab dan qabul. Selanjutnya yaitu ada syarat jual beli. Nah, ini ada syarat-syaratnya ya. Yang tadi, penjual dan pembeli atau al-aqidan berakal, balik atau dewasa dan melakukannya dengan kehendak sendiri tanpa paksaan, harus ikhlas, harus ridho. Terus yang kedua, barang yang dijual itu harus diketahui oleh kedua belah pihak, baik dari jenis ukuran maupun kualitasnya. Terus yang ketiga, tidak boleh ada ketidakjelasan atau spekulasi dalam penetapan harga. Yang tadi kalau tawar menawar itu kan gak jelas harganya. Selanjutnya yaitu ada macam-macam jual beli. Yang pertama ada ketidakjelasan atau jalahah. Ketidakjelasan atau jalahah ini barang atau harganya itu gak jelas. Misalnya beli tanpa tahu ukurannya gimana, jenisnya gimana. Nah itu kan gak jelas ya. Jadi ketidakjelasan. Yang kedua ada pemaksaan atau al-ikhrah. Nah, jual beli ini yang terjadi dengan dipaksa, tidak saling ridho. Terus yang ketiga ada pembatasan dengan waktu atau at-tauqih. At-tauqih ini menjual dengan syarat tertentu. Misalnya Raya itu menjual barang hanya hari ini saja. Jadi di hari lain Raya itu nggak menjual karena ada batasan waktu. Hari ini saja. Terus yang keempat yaitu ada penipuan atau goror. Nah, penipuan ini ada unsur menipu. Jadi menyembunyikan cacat barang, terus menyembunyikan membohongi pembeli, misalnya menyembunyikan cacat barang. Contohnya kayak misalkan ini nih, beli remote ya, Raya beli remote. Padahal remote-nya ini rusak dikit gitu. Tapi disembunyiin, gak dikasih tahu ke si pembelinya. Jadi itu kan membohongi, disebut goror, menipu, membohongi pembeli. Yang kelima yaitu ada kemudorotan. Kemudorotan ini menjual barang-barang yang membahayakan orang-orang atau merugikan orang lain, seperti kayak menjual minuman keras, menjual obat-obatan terlarang. Petasan. Oh iya, bisa. Nah, ada petasan juga ya, merugikan orang lain karena bisa melukai anak-anak yang mainnya. Betul? Iya. Nah, kayak misalnya yang tren zaman sekarang, pecut. Nah, pecut juga itu
kalau pas dimaininnya kepecut, nanti sakit Orang bilang. lain. Luka kena orang lain, nanti bilang ke mamanya nangis. Itu menjual barang kemudorotan itu tuh. Selanjutnya ada syarat-syarat yang merusak. Jadi transaksi ini memakai syarat yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, yaitu kayak tadi memaksa. Kayak ada nggak di kelas ini yang kayak menjual tapi memaksa, kayak disimpen-simpenin jadi harus dibeli gitu, ada nggak? Ke teman-temannya dipaksa gitu. Tua di bis. Oh, di bis ya. Oke. Selanjutnya yaitu, nah tadi ada macam-macam jual beli. Ada apa aja macam-macam jual beli? Coba baca dulu. Ketidakjelasan, Terus pemaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemudaratan, syarat-syarat yang merusak. Tuh. Selanjutnya yaitu ada hukum jual beli. Nah, hukum jual beli ini ada 3, yaitu ada mubah, wajib, dan haram. Nah, mubah ini yaitu diperbolehkan. Nah, ini itu merupakan asal hukum jual beli. Nah, Asal. merupakan hukum asal jual beli mubah ini boleh selama sesuai dalam aturan Islam. Terus yang kedua, wajib. Nah, wajib ini jual beli itu wajib dilakukan dalam keadaan darurat. Contohnya menjual harta ketika pailit gitu. Seperti kayak punya hutang. Terus agar tidak merugikan orang lain, kita ya udah menjual barang saja gitu. Terus ada haram. Haram itu jika menjual barang haram, menipu atau mengeksploitasi orang-orang yang sangat membutuhkan. Kayak ketika melakukan hal yang dilarang oleh syariat sunnah, menjual barang keadaan orang yang sangat membutuhkan tersebut, haram hukumnya, hukum jual beli. Selanjutnya yaitu ada soal. Soal nomor 1 yang termasuk rukun jual beli adalah B. Penjual dan pembeli. betul. Oke, yang kedua, jual beli yang dilarang karena ada penipuan disebut Penggoror. betul. Itu udah betul. Baik, nanti ya hadiahnya nyusul ya. Pinter-pinter. Tapi udah betul yang goror. Iya betul, goror. Baik, selanjutnya yaitu jual beli. Kesimpulannya, jual beli dalam Islam ini adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa dengan uang atau barang lain yang harus dilakukan dengan Jujur dan adil. dan sesuai aturan Islam. Nah, syaratnya itu penjual dan pembeli harus rela, barang yang dijualnya halal dan harga jelas. Rukun jual beli itu terdiri dari penjual, pembeli, barang atau jasa, serta kesepakatan atau ijab kabul. ya betul. Hadis Nabi juga mengajarkan bahwa jual beli itu harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak agar mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa akhir pertemuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu